Para sahabat yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-24 dan Injil hari ini diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 35. Yesus dalam Injil hari ini bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku." Dengan berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, berarti Yesus tidak pernah memaksa setiap orang untuk menjadi murid-muridnya. Jika ada yang ingin menjadi muridnya, maka ia harus siap melakukan 3 hal, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Mari kita membahasnya satu persatu. Pertama, menyangkal diri, artinya berani berkata tidak bagi diri sendiri, karena baginya semua yang terjadi dalam hidup ini adalah karena kebaikan Tuhan. Contohnya Paus Fransiskus, ia bisa saja menggunakan jet pribadi ke Indonesia, tetapi malah memilih naik pesawat komersial, duduk di kelas ekonomi. Dia bukan tidak mampu melakukan hal yang menyenangkan, tetapi ia memilih untuk menyangkal diri, berkata tidak bagi diri sendiri. Yang kedua, memikul salib. Mungkin ada yang mendengar kata salib sudah merasa, wah ini berat Romo. Baik, memikul salib berarti mengambil bagian dalam cara hidup Yesus. Yesus menderita di kayu salib, tetapi ia menang atas maut. Ada seorang pastor pernah berkata demikian, bentuk salib di mana-mana itu selalu sama, berbentuk plus, artinya di balik salib, di balik penderitaan dan kesengsaraan, pasti selalu ada makna plus. Artinya ada berkat, ada kemenangan, dan ada harapan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Maka memikul salib di sini tidak hanya berarti memikul beban, tetapi juga menerima berkat. Dan di sana juga ada harapan. Kita semua punya salib masing-masing, ada yang berat, ada yang sangat berat, tetapi kita tidak menyerah. Kita terus berjuang untuk keluar dari masalah itu. Dan yang paling penting ialah kita harus melihat apa makna dari salib atau penderitaan yang kita alami. Saya yakin akan selalu ada makna plus atau berkat dari salib yang kita pikul. Pada intinya saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menutup mata atas penderitaan yang kita alami. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dan yang ketiga, mengikuti aku. Kalau seorang murid sudah menyangkal diri, memikul salib, pasti dia akan mengikuti Yesus. Mengikuti berarti membiarkan diri dituntun oleh orang yang lebih tahu daripada kita. Sama halnya kalau kita pergi ke suatu tempat yang baru, kita akan selalu mengikuti arahan dari orang yang lebih tahu. Begitu juga kalau kita mengikuti Yesus. Kita membiarkan diri kita dituntun olehnya karena ia lebih tahu daripada kita. Namun mengikuti Yesus tidak berarti tidak ada masalah. Justru kita harus siap menghadapinya sama seperti murid-murid Yesus. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Caranya ialah dengan mendengarkan sabdanya dan menghidupinya. Ini perjuangan kita bersama ya. Pada akhirnya, 3 hal ini hanya bisa kita lakukan jika kita memiliki komitmen sebagai murid Yesus. Untuk itu, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita dapat menjadi murid-muridnya yang setia. Semoga Bunda Maria mendoakan kita dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.